号擂台赵洪胜，3号擂台王洛离胜，4号擂台徐长生胜，5玄月胜。许清云，参加天元盛会。为何不可篡改规则？你算什么东西？你要多加小心了。师尊放心，闭嘴！闭嘴！闭嘴！陈黑炭胜。喂！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yanxi Zhongmen. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Seperti diketahui bahwa kompetisi aliansi Dao akan segera dimulai. Berbagai sekte mulai bergerak untuk menuju ke tempat kompetisi. Mulai dari sekte Dao Wuji dan beberapa sekte lainnya hingga tak ketinggalan sekte abadi. Di mana tujuan kompetisi ini untuk memilih orang terkuat yang nanti akan memasuki alam rahasia Tianyuan. Semua ketua sekte juga akhirnya sampai di tempat kompetisi. Semuanya dipersilahkan duduk, tapi beda halnya dengan Bai Chen yang adalah ketua sekte abadi. Dia tidak diberikan kursi, yang akhirnya Hetianlah yang menyiapkan tempat duduknya. Selain itu, semua orang langsung mengagumi Bai Chen karena dia memiliki sebuah harta yang bisa menyehatkan meridian mereka. Ketua sekte nomor 1 tentu saja tidak terima. Dia pun berusaha menyudutkan Bai Chen, tapi malah dialah yang dipermalukan. Singkat cerita, kompetisi pun akan segera dimulai. Masing-masing sekte menyiapkan murid terbaik mereka untuk mengikuti kompetisinya. Para ketua sekte memberikan motivasi kepada muridnya. Namun beda halnya dengan sekte abadi yang mana yang memberikan motivasi bukanlah ketua sekte, melainkan murid teladan yang adalah Hetian. Di arena nomor 1 diperlihatkan Gu Xuan-er dan 3 petarung lainnya itu sudah bersiap-siap. Ketiganya mendatangi Gu Xuan-er yang seorang wanita. Awalnya mereka seperti bersiap untuk menghajarnya, namun pada akhirnya semuanya pun kalah dengan kecantikannya yang membuat ketiganya tidak ada yang sanggup untuk melukainya. Jadinya mereka malah bertarung satu sama lain. Namun ada satu murid yang dia sama sekali tidak tergoda olehnya. Dia bilang Xuan-er tidak bisa membodohinya dan kali ini dia akan menyerangnya. Tapi di saat itu Xuan-er melemparkan sebuah serbuk yang membuat murid ini auto kesakitan dan berakhir kalah. Dengan ini sudah dipastikan arena nomor 1 dimenangkan oleh Gu Xuan-er. Semua penonton yang melihat ini mereka tidak puas dengan pertarungannya. Mereka menganggap pertarungan di arena nomor 1 sangatlah membosankan. Kemudian pertarungan dilanjutkan ke arena nomor 2. Sebelum dimulai, seorang pria mengacungkan sebuah papan informasi yang menandakan bahwa arena nomor 2 siap dilakukan. Di mana untuk arena nomor 2 akan menampilkan Zhao Hong yang langsung melawan 3 orang praktisi juga. Layaknya seorang pangeran, Zhao Hong pun maju dan mengatakan bahwa semua orang sangatlah beruntung itu bisa bertarung dengan dirinya. Namun belum juga dimulai, semua praktisi tiba-tiba terjatuh. Mereka mengaku merasa kesakitan. Sontak Zhao Hong begitu kaget dan apa gerangan dengan para praktisi ini. Karena dirinya sama sekali belumlah bergerak, tapi ketiganya malah terjatuh. Salah satu dari mereka mengaku kalau Zhao Hong telah menjatuhkannya dengan kecepatan tangannya. Yang Mimin kira ketiga praktisi ini tidaklah mau melukai seorang pangeran. Alhasil mereka lebih memilih untuk menyerah saja. Dan dengan ini pertarungan di arena nomor 2 telah dimenangkan oleh Zhao Hong. Semua orang yang melihat ini lagi-lagi merasa sangat membosankan. Kompetisi kedua ini seperti membuang-buang waktu aja. Kekuatan dari Zhao Hong ini sungguhlah luar biasa yang membuat semua penonton auto bersorak-sorai dan menyemangatinya. Jelas pertarungan ini sangatlah palsu karena kemenangan pertarungan Zhao Hong bukanlah atas kekuatannya, melainkan itu karena statusnya. Kompetisi pun dilanjutkan ke arena nomor 3 yang kini menampilkan Luoli. Dengan gagah Luoli bersiap untuk melakukan pertarungannya dengan membawa sebuah batang kayu.
Namun semua musuhnya beneran malah meremehkannya. Mereka menganggap kalau Luoli ini tidaklah memiliki senjata yang bagus dan tentu terlihat lemah. Awalnya Luoli akan melakukan serangan, tapi seorang praktisi menghentikannya dan malah kini dia menggoda Luoli yang pada akhirnya dia pun terpental terkena tabokan dari praktisi lain. Ternyata dia juga ingin memperlihatkan kemahirannya kepada Luoli kalau dirinya yang layak untuk melindunginya. Jelas tindakan tersebut membuat satu praktisi di depannya tidak terima. Karena katanya Luoli tidak pantas dengan dirinya, alhasil keduanya pun berebut dan terjadilah pertarungan. Sontak melihat ini Luoli merasa jijik yang akhirnya ia pun turun tangan mengeluarkan kekuatannya untuk menghajar keduanya. Dia mengeluarkan kekuatan Poinik dan menebas ketiganya. Dengan begitu kompetisi arena ketiga sukses dimenangkan Luoli. Waktu demi waktu terus berlalu, pertarungan demi pertarungan terus terjadi. Sampai akhirnya kini tiba giliran si Changhe yang akan bersiap-siap. Sebelum beraksi dia terlebih dulu memilih bilah kayu yang akan digunakan. Dan setelah memilihnya hanya dengan satu tebasan aja, semua lawannya auto dikalahkan. Dan kembali kemenangan didapat oleh Sekte Abadi. Dilanjutkan dengan Xuan Yu. Dia maju dengan cukup elegan dan semua musuhnya juga langsung menerjang. Tapi jelas kekuatan Xuan Yu ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Terbukti hanya dengan satu hempasan aja semua musuhnya auto terbang. Semua penonton bertanya-tanya dari manakah asal-usul para murid kuat ini, di mana semua arena kompetisi terlihat sukses dimenangkan oleh Sekte Abadi. Mereka bahkan langsung mengira-ngira jika kompetisi ini akan dimenangkan oleh Sekte Abadi. Tapi salah satu dari mereka menyangkalnya karena masih ada satu lagi murid kuat yang bisa mengalahkan Sekte Abadi. Segera dia pun dipanggil untuk masuk ke dalam arena yang adalah Xingyun. Tapi kedatangannya membuat semua orang terkejut karena Xingyun ini berasal dari Sekte Kera Hantu, di mana sekte ini dirumorkan pernah melakukan kejahatan dan sampai saat ini semua aliansi Tiandao itu telah menjauhinya dan memusuhinya. Dan kedatangannya ke sini tentu aja membuat semua murid auto kesal. Namun Xingyun tidaklah menghiraukannya, dia malah meminta semuanya untuk segera memulai pertarungannya. Dari bawah arena, ketua Sekte Tao dia protes atas kehadiran dari murid ini. Dia bilang anggota Sekte Kera Hantu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk ikut kompetisi. Keduanya pun berdebat sampai akhirnya Bai Chen pun penasaran. Segera dia pun mengeluarkan teknik matanya untuk melihat identitas dari Xingyun ini. Keduanya baik Xingyun dan juga ketua Sekte Tao, mereka melontarkan masing-masing pendapat mereka. Namun pada akhirnya Xingyun lah yang menang, bahkan ketua Sekte Tao sampai-sampai ditertawakan oleh muridnya. Xingyun menyinggung penolakan Sekte Tao atas dirinya. Mungkin saja penolakan ini karena Sekte Tao takut kalau dirinya akan mencuri perhatian semua sekte. Kata-kata barusan terdengar seperti masuk akal. Semua orang mulai bergumam dan akhirnya membuat sang ketua Sekte Tao pun pergi dari sana. Di sisi lain Hetian menanyakan alasan kenapa Sekte Kera Hantu dikucilkan oleh semua sekte. Dan tentu aja pertanyaan semacam ini Bai Chen langsung memanggil Tetua Ge untuk menjelaskannya. Dan jawabannya kalau Sekte Kera Hantu pernah melakukan tindakan tercela yang mengganggu kedamaian sekte-sekte. Dengan kata lain Hetian menyimpulkan kalau Sekte Kera Hantu ini merupakan sekte yang jahat. Dan rumornya para anggota Sekte Kera Hantu selalu memakan anak yang berusia 3 tahun. Namun Bai Chen tidak percaya. Dia bertanya kebenaran berita itu pada Tetua Ge. Dan ternyata itu hanya rumor aja. Bahkan Tetua Ge sendiri belumlah melihat secara langsung atas tindakan dari Sekte Kera Hantu tersebut. Di saat yang sama pertarungan pun dilanjutkan dan kini giliran Hetian untuk masuk ke dalam arena. Bai Chen berpesan agar muridnya ini berhati-hati karena anggota Sekte Kera Hantu memiliki kekuatan yang sangatlah kuat. Langsung aja Hetian pun masuk ke dalam arena dan menantang semuanya. Baru juga masuk, Hetian malah dipukul dan disiksa sampai babak belur. Entah apa maksudnya, Xingyun malah menyerang kedua praktisi yang menyiksa Hetian. Dan tersisa tinggal mereka berdua aja.
Namun Xing Yun menjadi sangat kesal dikala Hetian menyebutnya kalau dirinya terlihat seperti wanita. Alhasil Xing Yun menjadi sangat murka dan dengan itu pertarungan pun dilakukan. Dari arah belakang, seorang murid tiba-tiba menyerang Xing Yun secara diam-diam. Tapi Hetian menghentikannya dan menyelamatkannya. Jelas aja Xing Yun bingung dengan tindakan Hetian dan dia pun menanyakan kenapa Hetian menyelamatkannya. Dengan bangganya Hetian bilang jika ini adalah ajaran dari gurunya yang harus saling menolong satu sama lain. Mendengar itu Xing Yun pun tiba-tiba menyerah dan dengan ini pertarungan pun dimenangkan oleh Hetian. Kompetisi individu pertarungan akhirnya selesai dan kini masuk ke babak kedua yaitu kompetisi kelompok. Di mana kompetisi ini mengharuskan semua murid untuk mengumpulkan sebuah bendera. Dan siapapun yang mendapatkan bendera paling banyak maka dialah pemenangnya. Langsung aja kompetisi pun dimulai yang kini memperlihatkan Zhao Hong yang bertekad untuk mengerahkan kemampuan sendiri dalam mencari semua bendera tersebut. Tapi lagi-lagi statusnya yang seorang pangeran tidak hanya makhluk hidup yang menghormatinya, bahkan pusaka bendera juga tiba-tiba mendatanginya. Membuat dia pun auto murka karena semua ini. Di lain sisi Xuan Yu juga akhirnya mendapatkan satu bendera. Tapi ada sebuah drama yang membuatnya juga begitu kaget. Di mana ada dua praktisi yang tiba-tiba menghormatinya dan meminta Xian Yu untuk menerima keduanya menjadi bawahannya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.